Kembali lagi di Trending Topik, pemirsa. Percaya bahwa orang jujur itu ada dan percayalah bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Ini bukti hidupnya ada Bapak Safdirzon yang sudah hadir di studio Trending Topik Metro TV, Pak John, panggilan akrabnya ya. Pak John, bisa diceritakan bagaimana waktu itu mengembalikan sebuah iPad dari penumpang taksi yang Bapak bekerja sekarang, lalu akhirnya dihadiahi umroh begitu, Pak, silakan. Ya, terima kasih. Waktu itu saya dapat tamu perjalanan dari Pemda Cibinong. Beliau naik taksi saya dari Pemda Cibinong tujuan Bandara Halim. Baik. Nah, setelah sampai Bandara Halim, singkat cerita beliau turun agak terburu-buru kelihatannya. Baik. Beliau langsung masuk ke bandara, saya bantu menurunkan bagasinya, saya kembali ke mobil. Saya sedikit mobil bergerak sambil melihat ke belakang. Biasa kan, Pak, jangan sampai ada yang ketinggalan. Itu Sudah ada kata-kata ini ya. Biasanya wajib ya. sempat membantu itu. Tapi karena saking beliau cepat-cepatnya kelihatannya terburu-buru gitu ya. Tapi sambil saya berjalan ngelihat ke belakang ada barang tertinggal. Saya terus berhenti di situ. Saya coba komunikasi sama orang Angkasa Pura untuk bisa mengejar ke dalam beliau. Baik. Tapi alhamdulillah orang Angkasa Puranya juga berbaik hati mengizinkan untuk ke dalam dan ditemani oleh salah satu petugas Angkasa Pura untuk menemui Bapak dari Hanintur itu. Baik. Nah, kebetulan penumpang yang ketinggalan iPad ini memiliki sebuah perusahaan tour and travel di umroh begitu ya, Pak betul. ya? Nah. Baik, jadi setelah dikembalikan iPad-nya begitu langsung bertukar kontak atau gimana, Pak? Ya, waktu itu tidak ada bertukar kontak, cuman iPad-nya beliau kan masih di mobil. Jadi saya berusaha menemui orangnya dulu ke dalam, terus beliau kembali ke mobil mengambil sendiri. Dengan kondisi seperti apa tadi di mobil tidak berubah, beliau ngambil sendiri. Baik. Gitu. Nah, ya. Setelah itu beliau bilang terima kasih, saya mau terus beliau langsung masuk ke bandara. Saya juga seperti rutinitas biasa berjalan lanjut untuk keperluan. Ya, seperti biasa melakukan aktivitas orientasi lagi ya, gitu kan. Singkat cerita, udah berapa, mungkin lebih kurang 10 hari kemudian. 10 hari kemudian? 10 hari kemudian, dari Pulau Bluebird ada pagi-pagi saya datang jam 4:30, katanya harus ngadep kapul dulu. Tidak boleh orientasi dulu, katanya orang bagian di operasinya gitu kan. Baik. Saya tidak tahu apa itu ceritanya. Bapak udah deg-degan nih, ada apa nih dipanggil pusat gitu ya? Biasanya kalau dipanggil itu ada masalah ada gitu kan. Ada problem gitu kan. Tapi pas setelah saya ketemu sama kepala bagian operasinya, Pak Muspid bilang, beliau langsung ngucapin selamat. Ucapin selamat, saya juga masih bingung, selamat apa Pak? Alhamdulillah Pak Safdirzon dengan berlaku jujur mengembalikan ini dikasih hadiah oleh tamunya Bapak dari Presiden Direktur Hanintur itu. Ceritanya. Umroh yang akan bisa dilaksanakan pada bulan Insya Allah di bulan Januari 2016, luar biasa. Jadi intinya bahwa kejujuran itu selalu berbuah manis ya Pak ya. Apa yang dilakukan oleh Bapak? Apakah memang harusnya diberlakukan oleh perusahaan begitu untuk pembekalan supaya haruslah berbuat jujur atau ada pelatihan seperti apa Pak? Atau memang inisiatif dari hati Bapak sendiri? Salah satunya emang kalau di Bluebird juga itu sangat ditanamkan. Tapi saya dari kecil juga dari ayah sendiri juga diajarkan seperti itu. Mudah-mudahan ayah saya dalam keadaan sakit sekarang beliau cepat sembuh gitu ya. Cepat sembuh. Sakit apa Pak? Usia beliau juga udah 90 tahun, usia, ya? 90 tahun gitu ya. Baik. Jadi beliau yang menanamkan dari kecil bahwa kejujuran itu tidak terbanding harganya dengan apa yang ada di dunia ini. Dan salah satunya Bluebird juga menanamkan buat para pengemudinya seperti itu. Setiap kita masuk di Bluebird, inti utamanya itu yang ditanamkan. Kita ikut training center, dan di Bluebird inilah saya yang merasa aneh gitu. Kita mengelamar mengemudi tidak langsung mengemudi, tapi training dulu gitu. Dan yang ditanamkan itulah salah satunya di Bluebird. Baik. Nah nanti ketika Bapak pertama kali mendengar bahwa selamat Anda mendapatkan sebuah hadiah, itu menyangka tidak hanya dengan mengembalikan, bukan hanya ya dengan mengembalikan sebuah barang begitu, akhirnya bisa berbuah yang katakanlah ini rezeki yang berpuluh-puluh kali lipat, Pak John? Ya tidak nyangka juga. Saya juga ngimpi pun tidak kayaknya untuk saat ini untuk ke sana gitu kan. Tapi ya Allah berkehendak lain. Alhamdulillah ada orang yang berbaik hati. Ya dengan kebaikan beliau itulah saya sangat
merasakan bahagianya. Baik, Ya. berarti sesuai dengan yang tadi saya bilang bahwa rezeki itu tidak akan tertukar, pemirsa. Iya. Ayo rame-rame berbuat jujur. Apalagi nih sebentar lagi bulan Ramadan, sudah ditetapkan bahwa awal Ramadan itu hari Kamis, pemirsa. Dan ngomong-ngomong soal Ramadan nih, seperti biasa, Ramadan mime banyak sekali beredar di sosial media. Salah satunya kita akan lihat seperti ini. Nah, ini dia. Bahwa ayo tebarkan cinta. Jangan dulu puasa makan, juga bukan hanya puasa makan minum ya, tapi juga puasa untuk menghalau hawa nafsu yang lain. Let's prepare for Ramadan. Ada juga nih mime iseng Indonesia. Acara yang paling ditunggu bulan Ramadan apa? Ternyata bukan trending topik, tapi adalah azan maghrib tentunya. Lalu kita akan lihat juga, aduh ini nyindir banget sih, maksudnya apa ya ini ya? Kalau kamu jomblo dan pengen buka puasanya ada yang nemenin, buka puasa di masjid aja, makan gratis bisa dapat banyak tajil. Oke, bye. Oke. Dan juga udah mau puasa lo masih jomblo, terus mau ngucapin selamat berbuka puasa siapa? Iklan sirup. Makasih loh ini ya. Ini kenapa sih yang bikin mime-nya kayaknya nyindir banget ini? Kapan maghrib? Nggak tahu. Kapan maghrib? Jam 30 menit yang lalu. Ini banyak sekali Pak kreativitas orang Indonesia kan biasa kalau jelang Ramadan membuat mime atau sebuah sebuah gambar yang lucu-lucu begitu sebagai salah satunya reminder. Dan juga ada tradisi khas Ramadan. Nih kalau saya nih kebetulan berasal dari Bandung, biasanya suka munggahan. Tapi kalau dari Aceh ini kita megang. Saya megang kata-katamu. Coba kita lihat, megang itu apa? Adalah kegiatan menyembelih hewan ternak. Maknanya tentunya ada nilai religius ya di balik tradisi unik menyambut bulan Ramadan. Pak John, bulan Ramadan biasanya tradisi uniknya apa? Jelang sama keluarga gitu, apakah makan-makan bersama gitu atau gimana? Kebetulan saya keluarga istri orang Betawi, saya sendiri dari Sumatera Barat. Ya saat ini saya lebih banyak berkecimpung bergaul di keluarga istri ya munggahan kalau munggahan ya, sama ya, kata orang Betawi itu munggahan. Jelang Ramadan biasanya tuh makan-makan tuh pemirsa. Ini juga ada pacu jalur tadi. Nah ini dia nih munggahan, mempererat tali silaturahmi antara sesama, berkumpul bersama keluarga. Betul sekali yang tadi Pak John bilang. Mudik nggak nih Pak? Mudik nggak? Kayaknya kalau pengen sih insya Allah tahun ini mudik ya. Insya Allah tahun ini mudik ya. Mungkin dengan sesuatu hal belum. Oke, baik Pak. Selamat sekali lagi saya ucapkan. Tapi kita lihat dulu respon para netizen. Ini untuk keberhasilan Pak John meraih atau mendapatkan rezeki tak terduga, hadiah hasil buah kejujuran ya. Kita akan lihat. Oh, dan juga ini respon tentunya jelang Ramadan. Para netizen yang kayaknya nggak akan pernah bisa lepas dari smartphone ya Pak. Tentunya kita akan melihat kan ada aplikasi-aplikasi tertentu mengingatkan buka puasa, mengingatkan imsak, dan mengingatkan 5 waktu. 5 waktu. Karena katanya buat apa puasa tapi kalau nggak sholat itu sama kayak pakai baju tapi nggak pakai celana. Katanya gitu sih Pak John. Oke, dan pemirsa tetaplah di tempat Anda, Pak John. Terima kasih hatur nuhun sudah hadir lagi di sini. Tapi saya juga mau berbagi informasi luar biasa di mana Indonesia ini memenangkan lagi medali emas dari cabang bukan bola tapi bulu tangkis. Sesaat lagi tetaplah di Trending Topic. Jordan. And Debbie Susanto.